tenang dulu, explore dulu, bertemu dengan orang yang objektif. Hai sahabat Gendeng Konseling, hari ini saya mendapatkan email yang bilangnya seperti ini. Hai Pak Mike, I know your email from your admin. You can call me M, I'm 18 years old male. Ya jadi ini M 18 tahun. Pak, bagaimana caranya ya memberitahu orang tua saya bahwa saya sepertinya gay. Saya memang belum ada relasi seksual dengan sesama jenis. Saya juga pernah suka dengan perempuan. Tetapi saya sekarang lebih nyaman dengan sesama jenis dan saat ini menjalin relasi dengan seseorang pria di luar negeri. Saya akan segera ke negeri tersebut untuk kuliah dan saya ingin memberitahu orang tua saya. Oke M, thank you udah kontak kami, email kami. Sesuatu hal yang unik dan berbeda di dalam diri kita. Ya khususnya jika hal tersebut itu berbeda dari kebanyakan orang. Terkadang kita itu gelisah dan ingin menahan perasaan tersebut dan pikiran-pikiran yang muncul. Ya jadi nggak heran kalau akhirnya kita itu mau mengejar atau mau pursue hal-hal yang ada di dalam kepala dan hati kita itu gitu. Nah mungkin juga apa yang kamu pikirin ya Em, itu juga mewakili beberapa anak muda yang memiliki pikiran dan perasaan yang mirip-mirip gitu ya. Tapi kita perlu pikirkan lebih dalam mengenai gay issue ini ya. Yang pertama, orang yang tertarik dengan sesama jenis itu belum tentu gay. Loh kok bisa begitu gitu? Iya karena terkadang di dalam relasi dengan lawan jenis ya kita bisa menemukan banyak problem, banyak masalah, banyak hambatan dan juga kesulitan. Nah di sisi lain kita itu bisa merasa nyaman dengan teman sesama jenis kita gitu ya. Jadi kita bisa ngerasa lebih santai, kita bisa lebih rileks apalagi di usia kita yang muda. Teman yang sesama jenis itu bisa lebih dekat daripada seorang saudara. Nah, hal ini tuh memberikan perasaan yang nyaman. Dan kadang kenyamanan itu bisa overwhelm dari diri kita sendiri dan itu bisa ditafsirkan sebagai oh jangan-jangan saya memiliki orientasi seksual yang berbeda. Padahal mungkin saja itu adalah sebuah kasih persahabatan gitu ya atau senasib sepenanggungan. Nah, itu perasaan yang berbeda. Nah, yang kedua, ada juga orang yang merasa bahwa perlu adanya sense of justice gitu ya. Sense of justice itu bertindak adil kepada orang-orang yang ditindas, dalam hal ini kaum minoritas. Dan kaum minoritas itu siapa aja? Nah, termasuk salah satunya juga kaum LGBT yang sering jadi bulan-bulanan. Dan sehingga kita itu merasa perlu nunjukin bahwa ada orang yang membela mereka, berjalan bersama dengan mereka. Nah itu juga bisa menjadi sebuah hal yang kita kadang-kadang bisa merasa oh apakah sebetulnya aku salah satu bagian dari mereka dan bahkan sama dengan mereka. Nah yang ketiga, adanya kebutuhan untuk kelekatan atau attachment gitu ya. Kenapa? Karena mungkin saja kita itu memiliki attachment atau kelekatan yang kurang baik nih. Ya kurang baik dengan orang tua kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, bahkan dengan teman lawan jenis. Dan mungkin kita pernah dibully dulu di dalam relasi perkembangan sosial kita gitu ya. Jadi ada berbagai macam lubang perasaan di hati kita gitu. Dan ini tuh pada saat kita bertemu dengan seseorang ya yang kebetulan pria, kita bisa mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan, pemenuhan kebutuhan yang kita cari. Ya sehingga kita segera mengambil pilihan untuk pindah ke lain hati gitu atau pindah ke lain negara dan leave the parents, tinggalkan orang tua to join with someone ya, untuk bergabung dengan seseorang yang kita feel attached. Nah, kenapa? Karena saya ngomong begini karena tadi M ngomong ya 18 tahun lalu pernah tertarik dengan wanita ataupun dengan lawan jenis gitu ya. Lalu juga dalam mengeksplor juga iya nggak ada relasi seksual, jadi mungkin ada suatu hal yang disebut namanya gay feelings. Kita perlu explore ya, perlu pahami lebih dalam. Kenapa? Karena segala sesuatu itu pasti memiliki berbagai macam konsekuensi. Ya, segala keputusan yang kita ambil untuk mengatakan kepada orang tua bahwa I'm gay, gitu, lalu meninggalkan mereka, pindah ke negara lain, bertemu dengan orang yang kita membangun relasi mungkin baru secara online. Nah itu semua ada resiko, ada konsekuensinya. Jadi kita perlu memikirkan lebih panjang. Siapa diri kita? Bagaimana kita bisa yakin dengan keputusan kita, dengan pilihan kita, dengan
perasaan dan pikiran yang kita miliki juga. Nah, semoga hal ini menolong kamu, membantu kamu, memberikan insight dan juga teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama. Ya, jadi jangan segera ambil keputusan gitu ya. Tenang dulu, explore dulu, bertemu dengan orang yang objektif, orang yang profesional, orang yang bisa menjaga setiap kata-kata yang diungkapkan, dan ini baru bisa kita menentukan sikap yang baik dan bijaksana. Ya, semoga hal ini membantu bagi sahabat Gading Counseling yang merasakan hal yang sama ataupun melihat video ini bermanfaat. Silahkan di like, di share, di subscribe, bagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Memberi pengharapan